Indahnya kehidupan bermakna. Memahami hakikat iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran, pengertian dan dalil. Menjelaskan pengertian dan mengidentifikasi dalil terkait iman, Islam, dan ihsan. Klasifikasi dan keutamaan. Mengklasifikasikan makna serta menganalisis keutamaan ketiganya dalam pembentukan insan kamil. Implementasi. Mendemonstrasikan contoh perilaku nyata yang mencerminkan iman, Islam, dan ihsan secara seimbang. Wawasan keislaman. Kisah Jibril. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW menyerupai seorang lelaki berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Duduk bersanding dengan lutut bersentuhan. Peristiwa ini menjadi landasan dasar pembelajaran Islam yang merangkum 3 pilar utama: iman, Islam, dan ihsan, serta pengetahuan tentang hari kiamat. 1. Hakikat iman. Definisi dan sifat. Secara bahasa, percaya atau yakin. Secara istilah, dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan tanpa keraguan. Iman bersifat dinamis, dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Rukun iman mencakup 6 pilar. Pertama, keyakinan. 1. Iman kepada Allah dan malaikatnya. 2. Iman kepada kitab-kitab dan rasulnya. 3. Iman kepada hari akhir. 4. Iman kepada qada dan qadar. Karakter orang beriman. Di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Dinamis adalah keimanan selalu beriringan dengan amal saleh. Yang kedua, ketulusan hati. Hati yang senantiasa terpaut dan merasa tenang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hakikat Islam. Menurut etimologi, hakikat Islam adalah tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian dari akar kata salam. Menurut terminologi, agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk keselamatan seluruh umat manusia di dunia dan akhirat. Islam adalah wujud nyata dari pengamalan syariat secara kafah atau menyeluruh. Rukun Islam dan indikator Muslim. Yang pertama, syahadat dan sholat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai pintu keimanan dan mendirikan sholat 5 waktu sebagai tiang agama. Yang kedua, zakat dan puasa. Menunaikan zakat untuk membersihkan harta serta berpuasa di bulan Ramadan untuk melatih kesucian jiwa. Yang ketiga, haji ke Baitullah. Melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu sebagai wujud kesempurnaan, persaudaraan, dan penyerahan diri total. 3. Hakikat ihsan. Pengertian ihsan, etimologi artinya berbuat kebaikan atau menjadikan sesuatu lebih baik. Terminologi artinya kesadaran mendalam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir dan mengawasi dimanapun manusia berada atau muraqabah. Sebagaimana dijelaskan dalam dalil konsep ihsan yang berbunyi Ang ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yang artinya hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, tapi jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Implementasi perbuatan ihsan. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya beribadah dengan penuh khusyuk, ikhlas, dan rasa tanggung jawab seakan-akan melihatnya. 2.
ihsan dengan harta, artinya berinfak, bersedekah, dan mengeluarkan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial yang utama. 3. Ihsan dalam kedudukan dan perilaku, artinya menggunakan kekuasaan atau posisi untuk menegakkan keadilan, menolong sesama, dan berbakti kepada orang tua. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Iman artinya sebagai pondasi awal atau keyakinan dalam hati. Islam itu sebagai bangunan fisik yang berdiri di atasnya atau amal perbuatan nyata. Yang terakhir adalah ihsan. Ihsan sebagai hiasan bangunan yang membuat rumah tersebut terlihat indah, mewah, dan bermakna. Kesimpulan menuju insan kamil. Yang pertama adalah keseimbangan hidup. Kehidupan yang bermakna dicapai ketika keyakinan hati atau iman selaras dengan amal perbuatan Islam dan ketulusan jiwa atau ihsan. Lalu yang kedua adalah tingkatan manusia. Menurut Ibnu Katsir, manusia terbagi menjadi orang yang zalim pada diri sendiri, muktasid atau pertengahan, hingga as-sabiq bil khairat atau berlomba dalam kebaikan. Yang terakhir adalah tujuan akhir yang menjadi hamba yang kokoh imannya, soleh amalnya, dan mulia akhlaknya di